Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat semua, sehingga kalian bisa mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Ibu akan memulai materi masih dalam bab reproduksi yang telah melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Ibu Hajah Nurfiah pada 2 minggu yang lalu. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas pertama, kita akan membahas tentang oogenesis. Kemarin kalian sudah belajar tentang alat-alat reproduksi pada perempuan atau pada wanita. Salah satunya yaitu ovarium. Di sini oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika pada anak laki-laki itu mulai masuk pada masa pubertas. Sedangkan untuk oogenesis pada anak perempuan itu dimulai pada saat baru lahir. Anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 atau sekitar 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang dan berkembang dengan sempurna. Satu sel telur yang matang akan diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi pada anak perempuan. Struktur dari ovarium ini ada beberapa. Yang pertama yaitu folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, folikel matang, corpus luteum, ovarium, sel telur atau ovum dalam tahap oosit, dan pembuluh darah. Ini adalah struktur dari ovarium, atau bisa kalian lihat di buku pegangan, itu ada di gambar 1.7 pada buku pegangan yang sudah Ibu bagikan untuk halaman 20 ya. Pada folikel primordial itu terdiri dari oosit yang berada di profase jika pembelahan meiosis yang pertama dan dikelilingi oleh satuan lapisan sel-sel praragunulosa. Jadi, pembentukan folikel primordial adalah proses di mana folikel primordial ovarium terbentuk. Pengertian folikel primer yaitu oosit dengan selapis epitel sel granulosa. Sedangkan pengertian folikel sekunder yaitu oosit dengan beberapa lapis sel granulosa atau sel teka. Mulai terbentuk antrum atau rongga dan zona pellucida. Kemudian ada folikel matang, yaitu folikel yang siap mengovulasikan oosit 2. Inilah struktur dari ovarium. Kemudian ada corpus luteum, yaitu massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya atau sel telurnya.
Jadi sekali lagi, ovarium adalah tempat terletaknya ovum atau sel telur, yaitu adanya di rahim. Nah, kalian boleh lihat ini gambar struktur ovarium ya, untuk lebih jelasnya. Tadi sudah Ibu sampaikan, ada di halaman 20 di buku pegangan kalian ya. Tolong diperhatikan, itu struktur dari ovarium. Ada polikel primordial, polikel primer, polikel sekunder, pembuluh darah, dan ada polikel yang telah matang. Nah, polikel yang telah matang menghasilkan sel telur atau ovum dalam tahap oosit sekunder. Bagaimanakah proses pembentukan sel telur? Nah, ini adalah gambar proses pembentukan sel telur. Kalian perhatikan semua. Proses pembentukan sel telur itu terjadi melalui dua tahapan, yaitu mitosis dan meiosis. Ya. Untuk mitosis, tadi sudah Ibu kemukakan di depan, terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Ya, untuk mitosis. Jadi waktu kalian masih di dalam kandungan, itu mitosis sudah mulai terbentuk. Dimulai dari oogonium, itu akan menghasilkan oosit primer. Kalian lihat, oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit yang bersifat polar, badan polar. Kalian lihat di situ, oosit primer akan terbentuk polosit dan oosit sekunder dan satu polosit. Kemudian polosit N akan mengalami pembelahan meiosis tahap 2. Meiosis tahap 2 akan menghasilkan ootit, satu ootit, dan akan mengalami diferensiasi membentuk ovum. Nah, ya, itulah proses pembentukan ovum atau sel telur yang dimulai dari oogonium. Bagaimana kira-kira? Cukup jelas pemberian materi dari Ibu? Kalau ada yang mau bertanya, nanti kalian boleh bertanya lewat grup ya. Sekali lagi, itu proses pembentukan sel telur. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke materi berikutnya. Bagi kamu yang tentunya anak perempuan, pasti sudah mengalami yang namanya menstruasi. Ya. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Maka apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, itu akan keluar darah melalui
vaginanya. Menstruasi ini terjadinya biasanya 1 bulan sekali. Bagaimanakah siklus menstruasi? Kalian lihat, siklus menstruasi pada umumnya berlangsung selama kurang lebih 28 hari. Tetapi ada juga perempuan yang mengalami siklus lebih pendek atau lebih panjang. Siklus pendek itu biasanya berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Sedangkan siklus panjang biasanya berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Itu tentang siklus menstruasi. Ini adalah gambar siklus yang dialami oleh dinding rahim. Kalian lihat gambar siklus yang dialami oleh dinding rahim pada peristiwa menstruasi. Yang pertama, di situ ada tiga fase ya anak. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase polimerisasi, dan yang ketiga fase sekretori. Siklus yang terjadi di dinding rahim untuk fase menstruasi itu terjadi antara 0 sampai 5 hari. Sedangkan fase polimerisasi terjadi pada hari ke-10 sampai 14 hari. Dan fase sekretori itu berlangsung selama 20 sampai 25 hari. Hari ke-20 dan sampai ke-25 hari. Ibu akan jelaskan bagaimana apa saja yang terjadi pada fase-fase ini ya. Yang pertama fase menstruasi. Kalian lihat gambar tadi. Pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone akan memicu berkembangnya folikel yang ada dalam ovarium. Dalam proses perkembangan, beberapa folikel hanya ada satu yang dapat berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ya. Kemudian yang kedua fase polimerisasi. Tadi fase polimerisasi adalah fase penebalan dinding rahim dari hormon estrogen dan hormon progesteron yang dihasilkan dari folikel. Sehingga hormon progesteron dan hormon estrogen ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Tujuan dinding rahim untuk menebal itu adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio. Tahu kalian embrio ya? Itu adalah bakal calon individu baru. Embrio akan terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Tuh. Jadi ada dua hormon yang dihasilkan oleh folikel tadi, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Hormon progesteron itu hormon steroid yang berperan penting dalam sistem reproduksi wanita. Fungsinya untuk berfungsi sebagai siklus menstruasi pada proses kehamilan dan calon janin hingga kelahiran.
Kemudian yang ketiga, fase sekretori. Setelah ovulasi, folikel akan berkembang menjadi korpus luteum yang akan melakukan progesteron dan menyiapkan agar endometrium bisa ditempeli oleh sel telur yang sudah dibuahi. Ini 3 fase yang terjadi pada siklus menstruasi. Pada fase sekretori, jumlah hormon estrogen dan hormon progesteron itu menjadi rendah, Mak. Ya. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim akan pecah, sehingga akan terjadilah menstruasi. Itu kira-kira, boleh saya ulangi lagi tentang fase-fase yang terjadi pada siklus menstruasi. Ya. Jadi yang pertama, fase menstruasi, di mana hormon FSH ini menghasilkan memicu berkembangnya folikel yang ada dalam ovarium. Dalam proses perkembangannya, folikel hanya ada 1 yang dapat berkembang tiap bulannya. Pada fase menstruasi ini juga folikel akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua, fase polimerisasi, fase penebalan dinding rahim dari yang terbentuk dari hormon estrogen dan hormon progesteron. Tujuan dari tadi menebalnya dinding rahim yaitu untuk apa, Nak? Ya, untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio jika sel telur dibuahi oleh sperma. Tapi jika tidak, apa yang terjadi? Ya, maka terjadilah menstruasi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Yang terjadi pada fase sekretori tadi, yaitu fase yang ketiga, di mana jumlah hormon estrogen dan jumlah hormon progesteron itu akan rendah, ya, akan menjadi rendah, sehingga menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga terjadilah menstruasi. Itu. Jadi itulah ya siklus menstruasi itu ada 3 fase atau 3 tahapan. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah cukup jelas? Nanti setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fertilisasi atau kehamilan. Kalau tadi kita membahas tentang menstruasi, ya, yaitu adanya sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Ini kebalikannya, Nak. Fertilisasi atau kehamilan, ya, merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga akan membentuk zigot atau calon individu baru, ya. Bagaimana pergerakan
sel sperma menuju sel telur. Kalian lihat gambar itu ya nak, itu ada gambar pergerakan flagel. Jadi sperma itu bergerak menggunakan flagel. Sperma itu ada kepalanya dan ada ekornya. Kalian lihat di situ ya, ada bagian ekor dan ada bagian kepala. Apabila sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, maka sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Dan apabila bertemu, dia akan masuk ke dalam dinding, ke dalam saluran telur. Yang masuk ke dalam sel, bagian sperma yang masuk itu adalah bagian kepalanya. Masuk ke dalam sel telur itu bagian kepalanya, sedangkan bagian ekornya itu akan tertinggal di luar sel telur. Jadi sekali lagi, fertilisasi tadi proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadinya di dalam tuba Fallopi. Kalian sudah tahu kemarin ya, apa itu tuba Fallopi nak? Tuba Fallopi atau saluran telur ya. Tuh. Jadi terjadinya bertemunya itu di dalam saluran telur, di dalam tuba Fallopi. Jadi dia bergerak dengan menggunakan flagel, yang memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi menuju ke sel telur. Di situ ada gaya dorongnya, kamu lihat nak di gambarnya. Kalian lihat semuanya di situ. Bagaimana pergerakan flagel dari sel sperma untuk menuju sel telur. Nah, ini lihat, kalian lihat semua. Itu adalah gambar dari skema proses fertilisasi hingga implantasi ya. Hingga implantasi. Kalian lihat zigot yang sudah terbentuk setelah terjadinya fertilisasi itu akan melakukan pembelahan. Kalian lihat, pembelahan satu sel zigot akan membelah menjadi dua. Lihat ya di situ, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Kalian lihat, pembelahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi atau saluran telur. Selanjutnya dia akan berkembang menjadi embrio dan akan masuk menuju ke rahim. Lihat, atau disebut juga dengan uterus. Jadi rahim itu disebut juga uterus. Kemudian tertanam di dalam rahim yang disebut dengan implantasi ke dalam
endometrium. Nah, pada kondisi inilah seseorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Jadi kalian lihat semua di situ ya. Proses kehamilan itu terjadi mulai dari zigot masuk membelah menjadi satu sel, kemudian menjadi 2 sel, seterusnya menjadi 4 sel, di mana pembelahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Tahukah kamu, Nak, bagaimana sih perkembangan embrio selama di kandungan? Ya, embrio itu berada di kandungan, berada kurang lebih selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. 37 minggu atau sekitar 9 bulan 10 hari, sekitar 37 minggu. Itulah perkembangan embrio yang terjadi di dalam uterus kita atau rahim. Uterus ini, rahim, hanya dimiliki oleh anak perempuan ya. Kalau anak laki tidak memiliki uterus. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Ibu beri soal buat kalian. Tapi soalnya tidak Ibu cantumkan di situ. Kalian tulis saja ya, Nak. Siapkan kertasnya beserta penanya. Sudah siap semua? Ini soal-soal yang akan diberikan adalah 4 soal. Yang pertama, apakah yang disebut dengan oogonesis? Nah, apa itu pengertian dari oogonesis? Oogenesis. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana terjadinya siklus menstruasi. Sudah? Yang kedua itu, Nak. Jelaskan bagaimana terjadinya siklus menstruasi. Yang ketiga, apakah pengertian dari fertilisasi? Fertilisasi apa ya? Kemudian yang nomor 4, apakah yang disebut dengan ovulasi? Ya, cukup 4 soal saja. Nanti kalian jawab. Jangan lupa dikirim jawabannya melalui WA group. Oke, anak-anakku sekalian, kira-kira cukup jelas penjelasan materi dari Ibu hari ini? Kalau sudah, kalau belum jelas nanti kalian tanya lagi ya, Nak. Tapi kalau sudah, ya alhamdulillah. Ibu akhiri penjelasan atau materi dari saya tentang oogenesis, kemudian fertilisasi,
dan siklus menstruasi. Ya, 3 materi. Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.